Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Thank you, Ron. Ada apa dengan petir? Kenapa hari ini banyak petir? Serius, kenapa ada petir? Karena hujan mungkin, Pak. Oh, saya nggak hujan sih. Saya di Keranang nggak ada hujan. Siapa tadi? Pagi tadi tuh. Ada petir. Oke, kita coba mulai aja deh pertemuan ke-7 sebelum UTS. Yeay. Kita sebelum UTS, kita nanti minggu depan UTS hari Rabu. Ada tiga soal ABC. Kira-kira kalau kalian jadi anak kuliahan dengan tiga soalnya ABC gitu, kira-kira apa? Nomor 1 A gini, 2 B. Udah nggak opsi pilihan ganda. Soalnya udah saya bikin, jadi kisi-kisinya itu yang pertama nanti ada hitungan AHP, SAW, sama WP. Sesuai dengan itu. Nanti sekarang kita akan sedikit mempelajari mengenai metode ANP. Kalau metode ANP ini mirip banget dengan metode yang AHP. Cuma bedanya kita sedikit pada sudut pandangnya agak berbeda. Oke, kita coba share screen dulu. Oke, kita lihat di PowerPoint saya. Nah, ini ANP. Pertemuan 7, Analytical Network Process, yang bikin juga orangnya sama. Oke, penjelasan metode ANP, itu adalah metode ANP atau yang merupakan pengembangan dari metode AHP. Jadi basicnya masih sama di AHP. Basic. ANP mengizinkan aja interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen dalam cluster independence dan antar cluster atau interdependence. ANP merupakan generalisasi dari AHP dengan memperkenalkan keterkaitan antara unsur-unsur hierarki. Banyak perusahaan tidak terstruktur secara hierarki karena melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen ini kita tinggi pada elemen-elemen yang tingkatnya lebih rendah. Jadi sekali lagi, ANP ini diwakili oleh jaringan, bukan hierarki. Kalau kemarin itu kan ngomonginnya kalau AHP itu kan turun dia ke bangkai. Tapi kalau di ANP dia enggak. Jadi dia ada jaringan itu network biasanya. Struktur umpan balik tidak memiliki bentuk ke atas, bentuk atas ke bawah hierarki, tapi milik dengan jaringan. Dengan siklus yang menghubungkan komponen elemen yang tidak dapat disebut sebagai tingkatan. Jadi nggak ada tingkatan di sini. Jadi dia cluster, dia sebuah jaringan, seperti itu. Merupakan metode yang menghasilkan kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan dengan keputusan tanpa membuat asumsi yang berkaitan dengan independensi antara elemen yang lebih tinggi dengan lemah dan independensi dari elemen dalam satu level yang dikembangkan oleh satu juga. Menggunakan network tanpa penjelasan yang spesifik gitu, mempengaruhi konsep inti dari ANP. Apalagi yang penting ya, bagaimana strukturasi apakah metode pemecahan masalah yang tidak terstruktur dan membutuhkan ketergantungan hubungan antar elemennya. Konsep ANP dikembangkan dari ANP yang didasarkan pada ketergantungan antara beberapa komponen sehingga AHP merupakan bentuk khusus dalam ANP. Jadi kalau bisa dibilang ANP ini bisa lebih luas ya dari AHP ya. Jadi AHP itu sebenarnya salah satu bentuk dalam ANP. Jadi kemudian tapi ANP ini bisa lebih luas daripada AHP. Terus prinsip dasarnya masih sama, ada di komposisi, ada comparative judgment. Ya, kemarin kita lihat di AHP juga ada yang sama penting tidak sama penting itu komposisi hierarkis data sintesis gitu. Jadi ada juga pemecahan tapi tidak strict banget dalam sebuah hierarki. Fungsi utamanya adalah strukturitas kompleks, pengaturan eksplorasi dan sintesis. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat lebih jelas lagi di modul. Saya singkat aja karena ini jarang kita pakai dan juga mirip sekali dengan AHP dan sebetulnya juga AHP sudah bisa kondisi dalam AHP ini juga
bisa mewakili banyak hal yang bisa kita hitung sebelumnya. Jadi kalau di ANP gitu kita punya C1 ke C2, C3 itu bisa berubah, tidak lagi berbentuk yang kemarin di AHP yang berupa pohon kayak gitu, di mana atas ada bawah, tapi kalau di ANP itu enggak, ada C1, C2, C3, C4 itu bisa loop, ada feedback, jadi bisa berhubungan satu sama lain. Kayak gini, ini bedanya di sini doang. Gitu. Setelah saat ini masih digunakan, alur selamatan masih digunakan, prosedurnya kayak gini, sama dengan AHP persis, kayak gitu. Studi kasusnya seperti itu. Studi kasusnya sama kok, sama kemarin, dan hasilnya pun sama-sama. Oke, saya stop dulu sharingnya karena memang kalau di AHP sama ANP itu mirip sekali. Jadi sebenarnya hampir tidak ada perbedaan yang berarti kecuali dengan pola pikirnya. Gitu. Tapi saya sebenarnya pribadi lebih prefer sama AHP dibandingkan dengan ANP karena sebenarnya AHP sendiri sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Oke, sebenarnya seperti itu saja AHP dan ANP. Pada pertemuan kali ini saya lebih pengen mereview lagi apa yang terjadi nanti apa yang sebenarnya akan terjadi di UTS. Oke, UTS kalian coba pelajarin bab 1 sampai bab 6 berarti hampir. Terus, oh ya, saya lupa. Pada pertemuan 7, ini ada tugas yang saya sudah berikan mengenai pemilihan metode yang kalian sudah kenal, yaitu ada AHP, ANP, SAW, dan WP. Mana yang akan kalian pilih, mana yang cocoknya bisa kalian juga lihat pada tugas. Itu tugasnya dikumpul lagi 2 minggu setelah tes. Jadi supaya nggak cepat-cepatan. Terus kita review lagi deh. Kita review lagi masalah decision support system secara umum. Saya biasanya sebelum PS ada review lagi. Ketika saya belajar dulu waktu di kampus, pentingnya apa sih? Buat apa sih kita belajar? Misalkan, ketika kita itu pengen belajar bahasa Inggris, apa sih tujuannya? Pak, saya pengen bisa berkomunikasi dengan orang asing. Jadi kemudian kalian barulah ada sebuah keinginan untuk belajar, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk bisa menggunakan skill itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan enak banget kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris, menguasai juga komunikasi. Oke, sekarang kita ngomongin soal decision support system. Decision support system ini tujuannya kembali adalah gimana caranya kalian bisa memilih sesuatu, tujuannya decision, membuat keputusan. Nah, kalau misalkan kehidupan sehari-hari kita kan kadang-kadang random ya. Nah, di sini decision support system bisa membantu kalian untuk memilih sesuatu dengan lebih terarah. Gitu. Jadi misalkan kalian punya decision support system ini sudah kalian kuasai, kalian pelajari, walaupun tidak sampai hafal rumus-rumusnya, walaupun tidak sampai ngerti harus grafiknya kayak gimana, setidaknya kalian tuh paham bagaimana caranya dalam sebuah kasus, dalam sebuah masalah, dalam sebuah tujuan yang kalian harus memilih sesuatu yang kadang-kadang pusing, itu kalian bisa lebih logis dalam memikirkannya. Walaupun kadang-kadang memang beberapa keputusan bersifat emosional, gitu. Misalkan apa sih keputusan emosional? Milih mertua, emosional. Tapi dari situ kita bisa lebih logis. Nyari pacar pun, nyari pendamping hidup pun, kalau misalkan di DSS bisa. Mungkin daftar-daftar yang masuk alternatif itu mantan-mantan gitu atau calon PDKT yang misalkan jadi kalau di decision support system kayak gitu, dari persekian permasalahan kalian akan cek alternatifnya apa saja, kriterianya apa saja, dari kriteria itu mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, mana bisa lanjutan, mana bisa harus segera, mana yang lebih besar, kayak gitu. Jadi dari situ kalian akan mulai bisa untuk berpikir dengan jernih, di mana yang bagus, di mana yang kalian harus berpikir memilih sesuatu, sehingga ini akan jadi pilihan yang tepat buat kalian.
Nah, apa namanya, ketika kalian itu nanti di perusahaan juga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, kalau misalnya decision support system ini muncul, itu seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan di awal. Decision support system ini muncul ketika decision support itu dibutuhkan pada perusahaan. Decision support itu belum tentu dia itu apa namanya memiliki sebuah perhitungan matematis. Belum tentu memiliki perhitungan secara terkomputerisasi, tapi ada hitungan matematis. Tapi kadang-kadang kalau misalkan decision support itu adalah orang, gampangnya ya, decision support itu mungkin kalau di kerajaan namanya penasehat. Gitu. Dia punya sudut pandang berbeda dalam menentukan sebuah masalah. Nah di sini decision support system itu pentingnya kayak gitu. Buat kehidupan kalian secara direct, secara langsung, kalian bisa menentukan hal yang lebih tepat buat kalian. Contohnya di saya sendiri kemarin pakai decision support system itu ngapain? Milih kos, milih beli mobil, itu membingungkan. Saya ini rumahnya di Singaraja, jadi harus naik turun gunung. Saya berarti harus punya mobil yang bertransmisi manual. Kemudian saya itu nggak suka mobil yang besar, jadi saya pilihnya hatchback sih, city car hatchback. Kemudian saya itu suka warnanya lebih cenderung putih dibandingkan warna lainnya. Kemudian saya pengen spare part-nya banyak, gampang nyervis, jadi saya beli Toyota. Dan seperti apa? Akhirnya saya memilih untuk membeli mobil Yaris. Itu pakai decision support system. Jadi terserah kalau gitu. Misalkan kita nggak punya decision support system yang bagus, nggak punya pola pikir sebagai decision untuk menuju decision support. Kita kadang-kadang dibisikin sama orang, mobil bagus. Saya pernah didatengin sama sales Ford. Bro, beli aja Ford Fiesta, harganya di bawah Yaris kok, dengan fitur yang lebih bagus. Tapi saya kembali ada reasoning, ada alasan. Saya ingin nanti servisnya gampang, spare part-nya murah, jadi tidak masuk kriteria. Bapak saya minta beli Avanza aja supaya bisa muat banyak barang. Itu kan saya tinggal di Denpasar dan saya masih ngekos, jadi saya kan tidak punya tempat parkir yang cukup luas, jadi itu nggak harus hitungannya kayak gitu. Setelah kalian punya prinsip dalam sebuah decision making akan kalian, jadi kalian akan bisa memilih sesuatu yang tepat dan tidak menyesalinya. Ada mungkin beberapa hal yang kalian beli, gimana sih? Misalkan beli HP gitu, misalkan belum ngerti kayak HP, kemudian kalian datang ke counter gitu, kemudian kalian kena genjutsunya sales Oppo. Genjutsu, kalau ditipu enggak ya gitu, dipengaruhi sama sales Oppo. Nah, HP kita paling bagus, belilah HP kita. Begitu di selfie kalian nggak secakep Ashanti. Jadi itu sales yang baik sekali gitu, tapi ya ternyata baru sampai di rumah, baru main Mobile Legends cuma sampai title doang, udah nggak mampu ngangkat. Siapa tahu. Contohnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang kalian bisa seselin ketika satu sisi kalian itu nggak putuskan dengan baik. Itu decision support system. Jadi penting loh belajar decision support system. Terus kandungannya di pertemuan ini. Nah, terus selanjutnya kita coba deh apa ya? Kita masuk ke metode. Inti dari sebuah decision support system adalah ada dalam perhitungan. Setelah peringkat. Di peringkat ini ada dua cara. Ada cara untuk menentukan kriteria sehingga kita lebih balance, lebih konsisten, lebih bagus, lebih ada pertimbangannya dibandingkan kita nggak pakai metode sama sekali. Nah, di situ ada beberapa, dan yang salah satunya adalah metodenya itu ada AHP dan ANP. Terus kalau di bawah itu ada untuk penentuan pemeringkatan. Di situ ada metode WP dan metode SOAP. Di situ dan itu bisa menggunakan dua metode itu untuk membuat peringkat yang bagus. Dengan cara-cara yang bagus. AHP bisa sih, jadi AHP bisa, cuma dia akan ribet sih menentukan.
itu agak ribet karena dia akan menghitungnya bisa, tapi kurang kayak gitu. Oke. Mungkin itu juga jadi jawaban di tugas sekarang, tugas 3 ini. Oke, kayak gitu. Jadi kalian bisa memilih metode-metode yang tepat, yang kalian suka, yang mungkin di ujian juga bagus. Itu nanti kayak gitu. Setelah UTS ngapain Pak? Setelah UTS kita akan project. Ini penting saya kasih tahu di awal. Di pertemuan 14, 15, 16 saya akan target dan kalian bisa membuat sebuah decision support system. Membuat DSS, kemudian DSS-nya itu berbentuk web. Metodenya metode yang gampang aja. Dan juga kalian akan kerjakan kelompok yang ada dokumentasinya berupa screenshot saja. Saya nggak minta buat sebuah paper yang punya decision support system adalah ini metode ini adalah ini. Perhitungannya lagi begini. Ya. Jadi nanti kalian akan saya kasih Excel, karena ada beberapa metode yang mudah-mudah menurut saya mudah. Syaratnya itu gini. Syarat metode mudah buat saya adalah sekali hitung nilai preferensi ada 3 tahap ya. Ada perhitungan nilai normalisasi, menghitung nilai preferensi, rankingan. Itu decision support system yang mudah. Yang lainnya ada perkembangan di mana? Ada mungkin modifikasi pada normalisasinya agak lebih ribet. Ada di perhitungan perhitungan nilai preferensinya juga ribet. Atau ada sistem pengujiannya. Itu nggak saya pakai. Itu susah. Nah, nanti saya akan pilihkan metode-metode dari Excel, bermodal Excel, kalian bisa terjemahkan dalam sebuah web based sistem yang gampang, ada yang statis aja. Basic saya yang statis aja. Maksudnya statis itu pada kriteria statis, jadi misalkan ada kalian pakai 4 kriteria, udah beres kayak gitu. Kalian hanya input generasi. Jadi nggak usah isi input alternatif. Infonya tinggal bisa menghasilkan data inputnya apa, data normalisasinya gimana, data preferensi sudah selesai. Ini adalah sebuah decision support system yang paling standar yang mungkin kalian nanti bisa lebihkan, bisa kalian improve lagi ketika kalian nanti TA. Harapan saya karena DSS ini, SPK inilah PAL banget. Saya bongkar sedikit soal PA ya, mungkin ada yang sedang PA di sini. Kita sedikit ke arah data science, jadi banyak dosen, banyak stakeholder yang meminta kita sudah mulai ke arah data analysis. Jadi tidak hanya berpatokan pada sebuah sistem. Nah, itu decision support system ini menjadi sebuah celah baru untuk kalian buat jadi suatu penelitian. Oke, jadi ketika sekarang misalkan kalian tertarik dengan decision support system, kemudian kalian mulai merancang decision support system, kemudian kalian mulai bisa untuk saya ingin merancang ke depan, saya TA-nya kayak gini deh. Kalian bisa untuk mulai dari sekarang di malam ini untuk bisa merancang sebuah decision support system sederhana dengan backbone kayak gitu loh. Doang ya, karena saya lihat ini kali tahun keempat saya mengajar decision support system, dan kakak-kakak tingkat kalian bisa banyak sekali raise the bar. Mereka bikin perhitungannya dinamis, yang serius banyak banget yang bagus-bagus ikos gitu. Dan saya punya asumsi besar kalian juga bisa lebih hebat daripada mereka. Yang saya yakin kalian juga bisa. Gitu. Kata-kata tidak kalian bisa ya, kalian juga bisa, harus. Dan mereka bisa hebat, saya setidaknya tidak mengambil tinggi itu, segitu saja udah cukup. Oke, mungkin juga nanti akan saya jelasin lagi di pertemuan ke-9. Baik sedikit ketika saya ngomong kisi-kisi untuk UTS, pelajari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya nggak perlu. 1, 2, 3 penting buat teori. Kalian bisa open book lah, gitu, bisa dikontrol. Semua pelajaran, semua pertanyaan jawabannya ada di nanti pasti. Gitu. Baik pertemuan 1 sampai
6. Terus ada soal perhitungan manual, boleh kalian pakai Excel atau Superpaper, karena sudah saya jelaskan apa yang kalian dapat dan berapa poin yang kalian dapat. Kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu kalian. Sama saya sih sebenarnya nilai dari awal juga saya bilang auto A, gitu. Sudah kalian dapat A. Tapi bantu saya ketika kalian itu juga membuat dokumentasi yang bagus ketika UTS dan UAS itu penting banget karena pembagiannya gede banget. Tugas juga penting banget juga. Dan usahakan jangan sampai telat dalam mengumpul UTS dan UAS. Itu penting karena saya juga menilai dari ketepatan waktu mengumpul. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum UTS? Ada pertanyaan sebelum UTS? Yakin bisa menjawab? Kayaknya aman aja ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, maaf Pak, nggak masalah bro. Nanti juga kalau misalkan kurang-kurang, maaf, sudah mau habis waktunya udah setengah 4. Nanti saya juga akan share pertemuan kali ini di Google Classroom videonya. Itu kalau kurang lebih nanti akan saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan mengenai apapun, baik itu Pak, saya topik yang bagus soal DSS apa ya, boleh. Gak apa-apa kalau terlalu kasih apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf saya yang juga tidak harus mengakhiri karena memang udah jam. Sedikit aja Pak, saya tidak membahas materi terlalu banyak hari ini bagi yang baru bergabung. Oke, kayak gitu. Nanti kurang lebihnya nanti bisa kalian chat saya apapun itu. Juga nanti apa namanya nih, videonya juga akan saya share juga di Classroom. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk UTS apakah hanya sehari 2 hari? Saya post di tanggal hari Rabu jam 00. Kalian bisa kumpul di hari Kamis jam 23.59 mas, 2 hari. 1 hari susah. Jadi susah. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak, Pak. Aman. Sip. Thank you, Agus. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Silahkan. Terima kasih. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ron. Saya juga izin back ya. Terima kasih.